Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Irfan SPD MOr selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Siska Adelia dengan NIM 5243240067. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan wilayahnya sebagai satu kesatuan yang utuh. Konsep ini sangat penting karena menjadi pedoman dalam menjaga persatuan, identitas nasional, dan kedaulatan negara di tengah perkembangan global yang semakin kompleks. Geopolitik berasal dari kata geo yang berarti bumi dan politik yang berkaitan dengan pengelolaan negara. Geopolitik mempelajari pengaruh letak geografis terhadap kebijakan politik dan hubungan antar negara. Dalam konteks Indonesia, geopolitik dikenal sebagai wawasan Nusantara, yaitu cara pandang yang melihat wilayah darat, laut, dan udara Indonesia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pemahaman ini menjadi dasar dalam menjaga identitas bangsa dan mempertahankan kedaulatan negara. Beberapa tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan geopolitik adalah Friedrich Ratzel dan Rudolf Zelen. Ratzel mengemukakan teori bahwa negara diibaratkan sebagai organisme hidup yang membutuhkan ruang untuk berkembang. Sementara Zelen mengembangkan pemikiran tersebut dengan melihat negara sebagai organisme politik yang memiliki kebutuhan strategis untuk mempertahankan eksistensinya. Pemikiran mereka menjadi dasar berkembangnya teori-teori geopolitik modern. Beberapa teori geopolitik dikembangkan oleh Kurt Haushofer, Halford Mackinder, Alfred Thayer Mahan, dan Giulio Douhet. Mackinder menekankan pentingnya wilayah daratan strategis. Mahan menyoroti kekuatan maritim, sedangkan Douhet menekankan pentingnya kekuatan udara. Bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan, kekuatan maritim menjadi aspek yang sangat penting karena sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas lautan yang menghubungkan ribuan pulau. Deklarasi Juanda tahun 1957 menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Deklarasi ini menegaskan bahwa laut di antara pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah negara. Kebijakan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dan menjadi dasar pengakuan internasional terhadap kesatuan wilayah Indonesia. Melalui Deklarasi Juanda, Indonesia menghapus aturan kolonial yang memisahkan pulau-pulau dengan laut internasional. Sejak saat itu, laut dipandang sebagai penghubung, bukan pemisah. Prinsip ini menjadi contoh nyata penerapan wawasan Nusantara dalam kebijakan nasional karena mampu memperkuat integrasi wilayah dan menjaga persatuan bangsa. Wawasan Nusantara memiliki 3 unsur utama, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Wadah mencakup wilayah Indonesia beserta organisasinya. Isi merupakan cita-cita nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tata laku merupakan perilaku bangsa dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara memiliki sifat menunggal, utuh menyeluruh, menjunjung Bhinneka Tunggal Ika, dan memandang laut sebagai pemersatu bangsa. Melalui konsep ini, keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa tidak menjadi penghalang melainkan menjadi kekuatan yang memperkokoh persatuan Indonesia. Hakikat wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Inti dari konsep ini adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Kepentingan nasional harus diutamakan tanpa mengabaikan kepentingan daerah maupun kelompok tertentu. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan secara merata dan tetap menjadi persatuan nasional. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan berada di posisi yang sangat strategis, yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra. Posisi ini memberikan banyak peluang sekaligus tantangan. Oleh karena itu, wawasan Nusantara menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Misalnya dalam pembangunan wilayah perbatasan, penguatan keamanan maritim, serta kerjasama internasional yang tetap mengutamakan kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia.
Dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara merupakan pilar geopolitik Indonesia yang menjamin keutuhan NKRI di tengah dinamika global. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai wawasan Nusantara dengan memperkuat rasa cinta tanah air, menghargai keberagaman, memanfaatkan teknologi secara positif, serta berpartisipasi dalam menjaga persatuan bangsa. Dengan begitu, identitas nasional dan kedaulatan Indonesia dapat terus terpelihara di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Siska Adelia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.